Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati Rahayu, NPM 5020266. Di sini saya akan menjelaskan standar dan proses standar kurikulum 2013 darurat dan paradigma baru. Sebelum itu, kita harus mengetahui standar proses, yaitu standar proses sebuah pedoman atau tahapan langkah-langkah bagi para guru saat memberikan pembelajaran dalam kelas dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif. Kemudian perencanaan belajar. Perencanaan belajar itu ada 4 faktor, yaitu silabus, RPP, alokasi waktu, dan rombel. Kemudian ada 3 ranah kompetensi, yaitu efektif, kognitif, dan psikomotorik. Dan juga ada tematik. Tematik itu pembelajaran yang mengaitkan beberapa materi belajar pada beberapa materi belajar menjadi satu kesatuan dan yang kemudian dikemas dalam bentuk tema. Kemudian ada discovery learning, menentukan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pengalaman belajar secara aktif dalam prosesnya. Model pembelajaran ini akan membimbing peserta didik untuk menentukan dan mengemukakan gagasan terkait topik. Kemudian project based learning, metode yang memberikan tugas kepada siswa yang harus diselesaikan dalam periode dan waktu tertentu, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengelolaan, dan penyerahan produk. Kemudian ada standar penilaian berdasarkan Permendikti No. 44 tahun 2015 pasal 10. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka menentukan capaian pembelajaran lulus. Kemudian ada standar penilaian kurikulum 13 dan darurat berbasis kompetensi, yaitu berbasis kompetensi gerakan penilaian melalui tes, mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil penilaian autentik, mengukur semua kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian juga ada kurikulum paradigma baru, yaitu asesmen formatif, yaitu penilaian autentik yang dilakukan oleh guru supaya yaitu dengan cara ulangan harian, tugas, dan lain sebagainya. Yang kedua ada asesmen sumatif modal, penilaian yang terwujud dalam bentuk PTS, PAS, atau PAT. Yang ketiga ada asesmen geonasis, merupakan cara menilai yang dilakukan justru diawali sebelum KBM di jalan, dan modal ini yang malah jauh lebih penting dari kedua di atas. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada banyak yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.